Kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan kita antisipasi penyerapannya hanya akan sekian, ya kita ambil juga uangnya. Kita sebar ke tempat lain atau untuk mengurangi defisit atau untuk mengurangi utang. Jadi pada dasarnya nggak ada uang nganggur di departemen di kementerian. Teman-teman, ada satu drama bertegangan tinggi tengah berlangsung antara Menteri Keuangan Purbaya Sadewah versus Luhut Binsar Panjaitan yang menentukan nasib triliunan rupiah makan bergizi gratis yang seharusnya mengalir deras ke denyut nadi ekonomi paling bawah, perut anak-anak dan dompet para petani di desa-desa. Di satu sudut ada Purbaya Sadewah sang Menteri Keuangan yang dijuluki Menteri Koboi. Ia dikenal tanpa kompromi, bicaranya ceplas-ceplos dan memiliki satu mantra sakti, yakni uang negara tidak boleh menganggur. Baginya, setiap rupiah yang diam di rekening kementerian atau brankas bank adalah sebuah dosa ekonomi. Di sudut lain ada Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, sosok veteran yang sering dianggap sebagai menteri segala urusan dengan pengaruh yang menggurita dan pengalaman puluhan tahun di birokrasi. Drama ini dimulai ketika Menteri Koboi Purbaya menyalakan alarm kebakaran pada 1 Oktober 2025. Ia membuka data yang mengejutkan publik. Dari total kue anggaran 71 triliun yang disiapkan untuk MBG tahun ini, yang terserap baru 21 triliun. Ini artinya ada 50 triliun uang rakyat yang masih tertidur pulas di kas negara. Bagi Purbaya ini adalah bencana. Ia tak melihatnya sebagai angka, tapi sebagai janji yang tertunda. Bayangkan begini teman-teman, pemerintah telah menyiapkan seember besar air sebanyak 71 triliun rupiah untuk menyirami ladang-ladang kering ekonomi di seluruh pelosok negeri. Namun pipa yang menyalurkannya, yakni dalam hal ini Badan Gizi Nasional, tersumbat parah. Hanya tetesan-tetesan kecil sebanyak 21 triliun yang berhasil keluar. Sementara ladang di bawah sana mulai retak oleh kekeringan. Ekonomi di masyarakat letih lesuh dan berbeban berat, daya beli menurun, terjadi PHK di mana-mana, dan kios-kios kelas menengah mengaku kesulitan mendapatkan untung. Makanya uang ini harus berputar. Kira-kira begitulah pandangan Purbaya. Visinya sederhana dan bisa dipahami oleh siapa saja. Ketika program MBG berjalan lancar di sebuah desa misalnya, dapur umum MBG akan membeli telur dari peternak ayam lokal, sayur dari petani di lereng gunung, dan ikan dari nelayan di pesisir terdekat. Peternak, petani, nelayan itu mendapatkan uang. Nah, dengan uang itulah mereka bisa membeli bensin di pom mini, jajan untuk anak-anaknya di warung tetangga, dan memperbaiki atap rumah menggunakan jasa tukang setempat. Uang 71 triliun itu tidak berhenti di satu titik, melainkan berputar seperti air bah yang menghidupkan seluruh ekosistem ekonomi desa. Ketika Purbaya melihat 50 triliun mandek, ia melihat para peternak yang telurnya tak laku, petani yang sayurnya layu, dan warung-warung yang sepi dari pembeli. Ia pun kemudian mengancam Badan Gizi Nasional. Jika penyerapan tidak maksimal, saya tidak akan segan-segan untuk memangkas anggaran MBG ini. Ini bukan sekadar retorika teman-teman, ini adalah sebuah terapi kejut. Purbaya sedang menyetrum BGN, lembaga yang bertanggung jawab agar bangun dari tidurnya. Apalagi kita tahu citra MBG semakin tercoreng oleh kasus keracunan massal di berbagai daerah yang menandakan ada masalah serius dalam pelaksanaannya di lapangan. Bukan hanya soal kecepatan penyerapan dana. Nah, tepat ketika strum dari Purbaya mulai terasa, tiba-tiba saja Luhut Binsar Panjaitan tampil ke publik dengan narasi yang berbeda. Dengan ketenangannya yang khas, ia menyatakan bahwa penyerapan anggaran MBG sudah semakin baik. Ia seolah berkata, tenang, semua terkendali, tidak perlu ada kepanikan. Dipastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan tidak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap. Dan itu kami ingatkan tadi sama Pak Dadan, karena itu cost of fund juga. Jadi jangan sampai dana yang dialokasikan tidak bisa terserap. Tadi kami lihat dana semua akan terserap dengan baik, dan itu akan terjadi penyebaran, dan itu saya kira akan menggerakkan ekonomi di bawah. Karena pada dasarnya
Bagi Luhut, menarik atau memangkas anggaran di tengah jalan adalah langkah gegabah yang bisa merusak momentum program prioritas Presiden. Mungkin dalam pandangannya program sebesar ini wajar jika mengalami kendala di awal. Ibarat mesin raksasa yang baru dinyalakan, butuh waktu untuk panas dan berputar sempurna. Pernyataannya adalah upaya untuk melindungi program ini dari gangguan, ancaman stabilitas, dan mungkin juga untuk melindungi para pelaksana di lapangan dari tekanan yang terlalu berlebihan. Namun ternyata Purbaya Sadewar sang Menteri Koboi ini tidak gentar. Ia kembali menegaskan posisinya. Saya akan tetap menarik anggaran jika realisasinya tidak maksimal. Ia seolah mengirim pesan bahwa Luhut sekalipun ia tak gentar hadapi jika pipa aliran uang ini tetap tersendat. Ia berjanji akan mengambil keputusan secara objektif. Disinilah pertarungan sesungguhnya terlihat. Ini adalah benturan dua filosofi pemerintahan. Pertama, filosofi koboi ala Purbaya itu harus cepat dan berorientasi pada hasil yang terukur. Dan hasil yang terukur itu adalah perputaran uang di level bawah. Jika ada yang menghambat, singkirkan atau perbaiki segera. Birokrasi yang lamban adalah musuh utama Purbaya. Sementara Luhut Binsar Panjaitan punya filosofi stabilitas, harus hati-hati, menjaga kesinambungan dan percaya pada proses. Risikonya adalah bisa terjebak dalam kelambanan dan bisa mentoleransi inefisiensi. Yang jelas bagi Presiden Prabowo situasi ini adalah pedang yang bermata dua. Di satu sisi gebrakan Purbaya bisa memicu kerja aparaturnya, namun di sisi lain perseteruan terbuka antara dua pembantu utamanya bisa mengirim sinyal negatif ke publik dan investor tentang soliditas kabinet. Dan pada akhirnya nasib 71 triliun tahun ini bukan hanya soal angka. Ini adalah pertaruhan warisan Presiden Prabowo Subianto. Saya dengar tahun depan akan ditambahkan lagi menjadi 300 triliun. Dari 71 triliun menjadi 300 triliun. Ini angka yang sangat luar biasa. Keberhasilan MBG akan menjadi bukti nyata keberpihakan pada wong cilik. Namun kegagalannya baik karena penyerapan yang lambat maupun karena masalah di lapangan akan menciptakan noda yang sulit dihapus jika ini gagal dilakukan. Yang jelas kini seluruh mata tertuju pada Purbaya. Akankah pedang anggaran miliknya benar-benar ditebaskan? Ataukah tangan dingin Luhut Binsar Panjaitan berhasil meredam badai ini? Keputusan yang diambil dalam beberapa waktu ke depan tidak hanya akan menentukan nasib sebuah program, tetapi juga menunjukkan wajah asli dan arah pemerintahan ini. Kita harus akui kelemahan dari elit kita. Kelemahan dari mereka-mereka yang kita anggap pinter dan cemerlang, ternyata kalah pinter dengan koruptor dan penipu-penipu dan manipulator-manipulator.